Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena di pagi ini alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat di tengah pandemi Covid-19 yang masih melanda bangsa Indonesia, termasuk masih melanda di kota kita tercinta. Tidak terkecuali di belahan dunia manapun, pandemi ini masih terus terjadi. Oleh karenanya, nikmat sehat yang kalian dapatkan patut disyukuri, sehingga wujud dari rasa syukur itu kita bisa tunjukkan dalam bentuk semangat belajar. Hari ini, Pak Sofyan akan memberikan materi tentang bab 3 mata pelajaran PPKN, yakni kewenangan lembaga-lembaga negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Beberapa minggu yang lalu, sudah kalian pelajari dua bab. Yang pertama, bab 1 nilai-nilai Pancasila dalam praktek penyelenggaraan negara. Kemudian yang kedua, kalian juga telah mempelajari tentang ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hari ini kita akan bahas sedikit tentang kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Anak-anakku yang berbahagia, akhir-akhir ini, terutama di minggu-minggu kemarin, seperti kalian paham bersama, kalian lihat bersama di beberapa media, ataupun kalian menyaksikan sendiri secara langsung di kota kita, banyak terjadi aksi-aksi penolakan atau unjuk rasa yang dilakukan oleh para mahasiswa, kaum buruh atau pekerja, dan elemen bangsa yang lain. Hal ini terkait karena telah disahkannya Undang-Undang Omnibus Law, undang-undang yang konon katanya menurut pemahaman para pengunjuk rasa dipandang sangat merugikan masyarakat. Anak-anakku yang berbahagia, tentunya kalian bertanya-tanya mengapa demonstrasi unjuk rasa ini sampai terjadi tidak hanya di kota kita, di Cirebon, tetapi di berbagai macam daerah di seluruh Nusantara. Dalam sistem politik, dalam sistem kehidupan demokrasi, unjuk rasa ataupun menyatakan pendapat adalah sesuatu hal yang sangat wajar dan sangat lumrah. Ya, karena kita hidup dalam sebuah sistem yang disebut dengan sistem politik. Sistem politik itu merupakan sebuah sistem di mana saling berinteraksinya antar berbagai macam unsur atau elemen yang ada di negara kita. Di negara kita, setidaknya ada dua struktur politik yang saling berinteraksi. Yang pertama adalah suprastruktur politik, dan yang kedua adalah infrastruktur politik. Suprastruktur politik dalam sistem politik kita, maknanya adalah struktur politik tingkat atas. Di negara Republik Indonesia, struktur politik tingkat atas itu bisa dalam bentuk lembaga-lembaga negara seperti MPR, DPR, lembaga kepresidenan, DPR, kemudian MA, BPK, dan lain sebagainya. Sementara ada satu struktur lain yang disebut dengan infrastruktur atau infrastruktur politik dalam bentuk partai politik, media massa, kelompok kepentingan seperti serikat pekerja, ada kelompok penekan seperti mahasiswa, pelajar. Dia tidak punya kepentingan politik, namun ia memiliki dorongan moral untuk bisa membela masyarakat, maka ia terjun ke lapangan melakukan aksi demonstrasi. Itu bagian dari kelompok penekan atau pressure group. Ada juga figur politik yang merupakan struktur politik tingkat bawah atau infrastruktur politik. Nah, sekarang bagaimana antara suprastruktur politik dan infrastruktur politik ini berinteraksi? Kita bisa lihat, kita bisa pelajari dari satu fenomena yang terjadi tadi. Lembaga negara, dalam hal ini DPR, mengeluarkan kebijakan dalam bentuk pengesahan Undang-Undang Omnibus Law yang dipandang oleh sebagian masyarakat kita, nilai-nilai yang atau aturan-aturan yang muncul dalam peraturan perundang-undangan itu tidak sesuai. Oleh karenanya kemudian direspon oleh infrastruktur politik, dalam hal ini mahasiswa, kelompok kepentingan, diberitakan oleh media massa, melalui unjuk rasa dan lain sebagainya.
Nah, proses-proses ini kalau dilakukan dengan baik dan benar, maka menunjukkan bahwa sistem politik di kita sehat. Akan tetapi, tatkala unjuk rasa, demonstrasi dilakukan dengan cara anarkis, maka kita sudah pastikan bahwa sistem kita dipandang tidak sehat. Karena negara Indonesia adalah negara hukum yang bisa menyelesaikan segala permasalahannya melalui jalur hukum. Baik anak-anakku yang berbahagia, sistem politik sedikit sudah kalian bisa pahami. Nah, sistem politik itu Bapak bisa ibaratkan seperti sebuah mobil yang bisa melaju. Mobil yang bisa melaju sudah dapat dipastikan bahwa komponen-komponen yang ada dalam mobil tersebut berfungsi, berperan sangat baik. Sistem politik pun sama. Ketika masing-masing komponen baik supra maupun infrastruktur politiknya berperan dengan baik, maka sistem politik pun akan baik. Ketika sistem politiknya baik, maka akan terciptalah good governance atau tata pemerintahan yang baik. Ketika tata pengelolaan pemerintahannya sudah sangat baik, itu akan mendorong partisipasi masyarakat untuk aktif terlibat menyukseskan pembangunan atau melaksanakan apa-apa yang sudah menjadi kewajiban dari warga negara tersebut. Nah, secara garis besar, materi bab 3 membahas tentang sistem politik yang tadi Bapak jelaskan, di mana dalam sistem politik di Indonesia ada supra dan infrastruktur politik. Sebagai pengantar, ini dulu dari Bapak. Mudah-mudahan pada pertemuan berikutnya ada materi-materi lain yang bisa kita diskusikan. Selanjutnya silakan kalian ikuti petunjuk-petunjuk teknis pembelajaran melalui platform Google Classroom yang Bapak sudah siapkan. Terima kasih, tetap jaga kesehatan, jaga jarak, menggunakan masker harus selalu dilakukan agar kita semua terhindar dari COVID-19 atau virus corona ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.